Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul dan beribadah kembali meskipun masih secara virtual. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, fotum kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 1-3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat pujian dan penyembahan. Kita naikkan lagu Layak Dipuji Disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian dan penyembahan lainnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita lebih lagi memuji Dia. Kita angkat satu lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan diri dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bawakan persiapan kita ini dalam lagu yang berjudul Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita dapat beribadah kepadanya serta mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pada waktu ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Bersama-sama belajar lagi dari firman-Mu. Pimpin dan sertai setiap kami, berikanlah kami pengertian dari firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Sehingga kami pun dibimbing untuk boleh menghidupi, meresponi firman Tuhan hari ini dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Mari kita akan terlebih dahulu membacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika membaca ayat ini, saya teringat dengan satu lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Yang berjudul, Hanya Satu Jalan ke Surga. Lirik lagu tersebut berbunyi demikian. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu lagu yang sederhana. Dengan mudah kita dapat menghafalkan dan mengingat pesan lagu tersebut, yaitu bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita tahu jalan ke surga, ke rumah Bapa. Saudara-saudara, pesan ini pula lah yang hendak disampaikan kepada kita melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus pada ayat ini adalah sebagai respon dari pertanyaan Thomas yang dapat saudara baca pada ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dari pertanyaan Thomas ini, Tuhan Yesus memberitahu jalannya supaya tidak tersesat dan sampai tujuan, yaitu rumah Bapa. Namun yang menarik, Tuhan Yesus tidak sedang menunjukkan dan memberitahu bagaimana jalannya, cara-cara untuk mencapai rumah Bapa. Tetapi dia mengatakan, Akulah jalan itu. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, ada 7 kali ucapan akulah yang diucapkan Tuhan Yesus. Ayat 6 pasal 14 ini adalah kalimat ke-6 dari 7 kalimat akulah yang dipakai Tuhan Yesus untuk dirinya. Yang pertama dapat kita baca dalam pasal yang ke-6 ayat 35, ayat 48 dan 51. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Yang kedua, Akulah terang dunia. Di pasal 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 5. Yang ketiga, Akulah pintu. Pasal 10 ayat 7 dan 9. Yang keempat, Akulah gembala yang baik. Pasal 10 ayat 11 dan 14. Dan yang kelima, Akulah kebangkitan dan hidup. Pasal 11 ayat 25. Dan yang keenam, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pasal 14 ayat yang ke-6. Serta yang terakhir, Akulah pokok anggur yang benar. Pasal 15 ayat 1 dan 5. Akulah jalan adalah kalimat terpenting dan menjadi fondasi bagi kalimat selanjutnya. Akulah kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, baik perkataan akulah jalan maupun akulah pintu memiliki makna yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah jalan atau pintu keselamatan. Dua hal ini menunjuk pada maksud yang sama. Yesus Kristus juga jalan untuk mengenal kebenaran dan memperoleh hidup, serta jalan untuk datang kepada Bapa. Dengan kata lain, kita tidak bisa mencapai rumah Bapa dengan melewati jalan apapun dan cara apapun, kecuali dengan
atau melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan, ada banyak jalan menuju ke Roma. Lalu orang coba menerapkan hal ini dalam pengertian agama dengan berkata, untuk mendapatkan keselamatan atau surga, jalannya bisa bermacam-macam. Atau mungkin saudara pernah mendengar pernyataan seperti ini. Semua agama sama-sama membawa penganutnya kepada keselamatan atau surga. Saudara-saudara, apakah kedua pernyataan ini benar? Pandangan ini disebut pluralisme agama. Orang-orang yang memiliki pandangan pluralis mengatakan bahwa semua agama walaupun cara berbeda, namun tujuannya sama. Dengan kata lain, bahwa ada banyak jalan menuju satu tujuan, yaitu keselamatan. Namun saudara, jika kita pelajari, agama-agama yang ada sebetulnya memiliki cara yang berbeda-beda. Jika kita menerima semua ajaran agama sebagai jalan keselamatan, maka kita akan menemukan kontradiksi atau pertentangan agama satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, saya membagi ke dalam beberapa bagian mengenai ajaran agama-agama untuk memperoleh keselamatan. Yang pertama, ada agama yang mengajarkan tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Dengan pandangan ini, posisi Allah ditempatkan sama tingginya dengan manusia, karena dibutuhkan kerjasama dari manusia itu sendiri untuk memperoleh keselamatan. Jadi bisa dikatakan keselamatan itu berupa sebuah tawaran, bukan anugerah Allah semata-mata. Yang kedua, keselamatan didapat semata-mata berdasarkan perbuatan baik. Jadi keselamatan ini sangat bergantung kepada perbuatan baik manusia. Semakin banyak dia berbuat baik, maka dia akan memperoleh keselamatan. Namun jika kebaikannya kurang, maka dia tidak akan selamat. Tentunya jika kita memiliki pandangan seperti ini, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Dengan pertanyaan, sudah selamatkah saya? Apakah kebaikan saya sudah cukup untuk menyelamatkan saya? Dan masih banyak pertanyaan yang akan timbul dalam benak kita. Saudara, yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu bahwa keselamatan semata-mata hanya karena iman. Keselamatan kita peroleh hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan iman itu merupakan anugerah Tuhan. Dan kita dapat beriman kepada Yesus Kristus pun itu karena anugerah Allah semata. Di sinilah letak perbedaan antara kekristenan dengan agama yang lainnya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di atas, maka merupakan kekeliruan yang besar jika saudara berpikir semua agama sama. Saudara-saudara, sebelum melanjutkan lebih jauh, saya sedikit menjelaskan bahwa dalam kekristenan kita meyakini bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Tetapi di dalam keesaannya, Allah memiliki 3 pribadi yang biasa disebut Allah Tritunggal. Pribadi pertama Allah Bapa, pribadi kedua Allah Anak, dan pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia menjadi orang-orang yang terhukum di hadapan Allah yang akan menerima murka Allah. Atas dasar kasih karunia, Allah berinisiatif menyelamatkan manusia melalui Allah Anak yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, hal ini ditegaskan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, tidak ada jalan alternatif lainnya di luar Yesus Kristus. Dan sangat tidak mungkin kita dapat mengusahakan jalan sendiri untuk mencapai rumah Bapa. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Akulah hidup." Hal ini menunjukkan
bahwa tujuan akhir dari jalan itu adalah kehidupan kekal. Jadi, untuk memperoleh hidup kekal, hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mitologi Yunani kuno, ada sebuah agama Yunani yang disebut agama Homeris. Pengaruh para dewa Olympus atas manusia merupakan sebuah tema besar dalam agama ini. Mungkin agama ini terdengar asing di telinga kita. Tetapi tentunya saudara-saudara sudah sering menonton di film-film tentang para dewa ini. Di dalam agama Homeris dipimpin oleh para dewa. Setidaknya ada beberapa dewa yang saya sebutkan di sini, yaitu yang pertama Zeus. Dewa Zeus adalah pemimpin atau raja para dewa, penguasa Olympus. Dia juga dikenal sebagai dewa iklim, dewa petir dan cuaca. Yang kedua, Poseidon. Dia adalah dewa laut. Dan yang ketiga, dewa Hades, yang menguasai dunia bagian bawah atau biasa disebut neraka. Saudara-saudara, para dewa ini sekalipun tampak luar biasa dan disembah oleh manusia. Namun, para dewa Olympus ini masih tunduk di bawah kekuatan yang disebut Moira. Saudara-saudara, coba kita menempatkan diri pada orang-orang Yunani pada saat itu. Mereka menaruh pengharapan kepada para dewa ini yang secara jelas tidak bisa memberikan keselamatan secara pasti kepada orang-orang yang menyembah mereka. Justru sebaliknya, manusia dimanfaatkan oleh para dewa ini untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Sungguh ironis, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang serupa pun akan kita alami ketika kita menaruh pengharapan kepada sesuatu yang sia-sia, yang tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak sedikit agama yang hanya menawarkan kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi tidak menuntun kepada kehidupan yang kekal. Berbeda dengan Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas. Jalan yang ditunjukkannya adalah jalan kebenaran. Jalan yang ditunjukkannya adalah jalan kehidupan. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, melalui penguraian firman Tuhan pada hari ini, mari kita mau meresponinya. Pertama, bagi saudara-saudari yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bersyukur dan bersukacitalah. Karena Tuhan yang saudara-saudari imani adalah Tuhan yang sejati. Satu-satunya jalan kepada keselamatan dan hidup kekal. Tetaplah percaya dan setia kepadanya. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah seturut firman-Nya sampai akhir hidupmu. Yang kedua, apa yang saudara-saudari imani, bagikanlah kepada teman dan keluarga saudara, supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang ketiga, bagi saudara yang masih ragu-ragu dan belum percaya, saya mengajak saudara-saudari untuk membuka hati dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari dosa dan memberi anugerah keselamatan serta hidup kekal kepadamu. Jangan menunda lebih lama. Segera ambil kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita akan kembali berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan menolong setiap kami untuk dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin teguh, semakin mengasihi-Mu, dan setia mengikut Tuhan hingga akhir hidup kami. Engkau juga menolong sebagian kami yang mungkin masih ragu-ragu, belum berani mengambil keputusan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh membimbing dan menuntun satu demi satu dari mereka. Tuhan yang boleh beranugerah, sehingga mereka pun boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi,
sehingga mereka menerima anugerah keselamatan yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu penyembahan yang berjudul Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Marilah sekali lagi kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam pagi hari ini, agar kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, marilah kita sama-sama mengambil satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.